Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau
Shalom HCC Family, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya berdoa setiap kita selalu mengalami sukacita dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saya berdoa sepanjang hari biar setiap kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Yes, hari ini kita masuk di tanggal 17 Mei ya, dan bacaan Bible Journey Deeper kita hari ini adalah 2 Samuel 19, 2 Samuel 20, dan 2 Samuel 21. Jadi 2 Samuel 19, 20, dan 21. Pastikan kita membaca firman Tuhan, Bible Journey hari ini, karena saya percaya ada tuntunan, hikmat, dan kekuatan Tuhan di dalam firman-Nya. Bahkan ada jawaban secara khusus buat setiap masing-masing kita yang sedang butuh jawaban dari Tuhan. Saya percaya ada jawaban di dalam setiap firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan share dengan judul Tulus Tanpa Pamrih. Di zaman sekarang, setiap kita tahu ya, sangat sulit untuk mencari perbuatan yang tanpa pamrih, tanpa di-expose. Semuanya pengennya diposting, semuanya pengennya orang lihat, semuanya pengennya orang tahu bahwa dia memberikan sesuatu, atau dia sedang tampilkan sesuatu, atau dia sedang jalan-jalan ke suatu negara mungkin. Nggak ada yang masalah dengan itu. Tapi sebagian besar perbuatan di baliknya mengandung maksud atau pamrih dan perbuatan tersebut. Dari perbuatan tersebut, kalau tersimpan pamrih, dapat dikatakan perbuatan itu tidak tulus untuk dilakukan. Nah, banyak orang saat ini cenderung melakukan perbuatan baik, pertolongan, bahkan membantu satu sama lain. Itu cenderung untuk 80% konten dan 20% itu menolong gitu. Jadi I don't know, semoga di rumah ini buat HCC Families nggak ada yang demikian. Saya tahu semua HCC Families adalah orang-orang yang melakukan dengan tulus seperti melakukannya untuk Tuhan, seperti Kolose 3 ayat 23. Dan saya berdoa buat setiap kita juga dapat menjadi orang yang penuh kasih ketika menolong atau membantu sesama. Ingin menolong dan membantu sesama tanpa menaruhkan ekspektasi atas pribadi yang ingin dibantu, yang menolong. Contoh, si A ingin menolong si B, tapi si A menaruhkan ekspektasi bahwa si B akan mempamerkan kebaikan si A kepada banyak orang. Ketika A tidak mendapatkan ekspektasinya, maka B adalah korban dari ekspektasi si A. Nah, pada kisah ini kita juga dapat melihat bahwa orang Israel dan orang Yehuda yang tadinya telah meninggalkan Daud dan berpihak kepada Absalom berlomba-lomba untuk mengambil hati Daud yang telah menang dan kembali menjadi raja. Kita baca ayatnya 2 Samuel 19 ayat 36. Berkata demikian, sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepada aku, katanya. Nah, namun bersyukur juga ada orang yang tulus seperti Barzilai. Nah, Barzilai ini adalah orang Gilead yang telah menyediakan makanan bagi Daud dan pengikutnya pada masa Daud di Mahanaim. Ketika sebagian besar Yehuda dan Israel meninggalkan Daud, ia ternyata tidak mau mengikuti Daud ke Yerusalem.
untuk menerima kemuliaan dan upah. Nah, dengan rendah hati, ia mengatakan bahwa dia hanya berjalan sepotong jalan saja ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja dan tidak pantas menerima ganjaran apapun dari raja, dari Daud, katanya Barzilai. Ia menolak ganjaran untuk dirinya sendiri, tapi malah memperjuangkan kepentingan orang lain. That's the point. Setiap kita yang telah menolong seseorang, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Setiap kita membantu tenaga, pikiran, finansial sekalipun, materi, apapun itu yang kita bantu buat orang yang membutuhkan, please, goals-nya adalah biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan yang kita pamerkan. Biarlah Tuhan yang menjadi pemenang di atas segala aspek kehidupan kita ini. Karena segalanya adalah datang dari Tuhan, dan biarlah semuanya dikembalikan untuk Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Israel dan Yehuda merupakan cermin dari apa yang sering terjadi di dalam komunitas kita. Kita sering mencari muka pada atasan, contoh di dalam pelayanan, mungkin saya percaya bukan pelayanan di HCC, tapi dalam pelayanan di kerjaan, di kantor, di marketplace, di bisnis, banyak hal, banyak aspek. Kita seringkali mencari muka buat di banyak orang. Perbuatan kita dipenuhi dengan pamrih. Tapi saat ini marilah kita belajar dengan tulus dalam segala sesuatu. Jauhi pamrih jika berbuat sesuatu, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa pamrih. Tuhan gak mati di atas kayu salib, dan ketika dia mati, kuburkan, dan ketika dia bangkit, dia gak bilang, kamu udah hidup, kan saya yang mati. Tuhan gak bilang begitu. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan hadir di setiap musim kehidupan kita, agar setiap kita pun menyadari bahwa setiap hal yang kita lakukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, untuk menolong banyak orang, apapun itu bentuknya, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah nama Tuhan yang diserukan. Biarlah kemuliaan, keagungan, dan segala yang baik kita kembalikan hanya kepada Dia yang layak dipuji dan disembah. Puji Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah setiap kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa bacaan hari ini 2 Samuel 19, 20, dan 21. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.